Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati. Dan sore hari ini percaya di tengah ibadah kita ada lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi. Yang rindu untuk menyembah dan meninggikan Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini. Hari yang penuh berkat, hari yang luar biasa. Karena kami boleh datang menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, hati kami limpah dengan syukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sore hari ini Tuhan kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Lewat puji-pujian ada kuasa, lewat puji-pujian ada kuasa yang menyembuhkan, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak. Terima segala pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus penyembah kami. Haleluya. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, memuji dan menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, ku menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama yang layak ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Biar semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji Engkau Yesus. Haleluya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan
menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Yesus. Kau ajar kami memahami isi hati-Mu Tuhan. Biar lebih dalam lagi kami mau bersekutu dengan Engkau, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Oh Yesus. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Yes Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Hanya bagimu, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Hanya bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Biar kami terus selalu ada di dalam gaya hidup yang benar. Dan sebentar kami kembali akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Engkau Guru kami yang agung. Ajar setiap kami Tuhan, umat-Mu, supaya kami menjadi jemaat yang semakin mengenal Engkau melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau akan memberkati kami, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami sedang mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita belajar beberapa waktu ke depan tentang sebuah tema yang penting, karena ini adalah hal yang boleh dikatakan salah satu yang utama bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Emang sekali lagi ini sebuah fakta yang tidak bisa diterima dengan akal manusia. Sehingga kadang-kadang dalam dialog, dalam perdebatan, atau mungkin perjumpaan-perjumpaan, selalu ini dipertanyakan. Dan memang ini sebuah yang sulit diterima bahkan pada awal-awal seperti yang lalu saya jelaskan. Bahkan di abad-abad awal kekristenan sudah muncul kelompok-kelompok yang menentang. Bagaimana mungkin Allah kok jadi manusia? Kan ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ini adalah fakta. Dan itulah yang dijelaskan oleh Injil Yohanes yang kita akan terus pelajari. Dan hari ini saudara-saudara, kita belajar tema berkaitan dengan Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Yaitu Yesus adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kita akan mulai menelusuri, mengeksposisi, menggali bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 1. Dan kita akan menemukan, terutama dalam bagian pertama ini, kita akan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Karena apa? Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Dan itu dibuktikan dari mulai ayat 1 dan seterusnya. Kita menemukan kenapa Yesus adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yang pertama, saudara-saudara, karena firman itu dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 adalah Allah. Bisa tolong dibacakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, jelas sekali. Injil Yohanes ini memulai dengan sebuah statement yang sangat jelas untuk menunjukkan siapa Yesus. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Yesus itu adalah Allah. Sehingga kita harus tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam masa kekekalan Tuhan Yesus itu sudah bersama-sama dengan Allah. Memang kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, pribadi kedua yang adalah Tuhan Yesus sendiri, itu tidak dinyatakan karena memang belum ditunjukkan atau belum dinyatakan. Baru dalam perjanjian baru kita tunjukkan pribadi yang kedua yang dinyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 tadi dikatakan dimulai dengan kata pada mulanya. Dan ini persis seperti dikatakan juga dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Pada mulanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus firman itu adalah pribadi yang kekal. Di dalam kekekalan masa lampau Allah Bapa, firman yang adalah Yesus ada bersama dengan roh Allah juga.
Di dalam Yohanes 1 ayat 15 dikatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." saudara, waktu Yohanes dimunculkan dalam bagian pertama ini, pasal 1, langsung dia memberikan kesaksian. Kenapa Yohanes memang di kalangan masyarakat waktu itu rupanya ada semacam pemahaman bahwa Yohanes ini yang utama. Tetapi dia bilang tidak. Justru yang datang ini, di mana aku bersaksi, dia bahkan dikatakan telah ada sebelum aku. Artinya apa? Yesus itu adalah firman. Dan dia adalah Allah yang sudah ada sebelumnya. Juga dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." ya, dalam dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, dia berkata, sebelum Abraham ada atau jadi, aku telah ada. Artinya apa? Keberadaan Tuhan Yesus itu bukan hanya waktu dia lahir sebagai bayi, anak Yusuf Maria, kemudian besar, tapi keberadaannya sudah ada sebelumnya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang kekal dan dia adalah Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat juga dalam ayat 1 dan 2 dikatakan tadi bahwa Yesus itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Dia adalah firman dan dia bersama-sama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam masa kekekalan, pribadi Allah itu sudah membangun sebuah persekutuan yang intim, yang begitu satu, yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ada kesatuan, di mana mereka sudah membangun hubungan di dalam masa kekekalan yang lampau sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi sebagai manusia. Juga dalam Yohanes 14 ayat 11 dikatakan, Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. ya, Tuhan Yesus memberitahukan berulang-ulang bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Ada satu kesatuan, hubungan yang intim, yang dekat, secara luar biasa. Maka kita harus tahu bahwa kita memiliki Allah yang disebut dengan Allah Tritunggal, di mana ketiga pribadi ini, Allah Bapa yang adalah Allah, kemudian Roh Kudus yang sudah dinyatakan khususnya dalam Perjanjian Lama, Injil-Injil, lalu juga adalah Tuhan Yesus yang waktu berinkarnasi. Ketiga pribadi ini adalah Allah. Memang satu dengan lain tidak sama, tapi mereka bertiga adalah Allah. Kita harus mengerti ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan nyatakan secara jelas di dalam Alkitab. Memang sekali lagi saya katakan, kalau kita pelajari dalam Perjanjian Lama, kita sepertinya belum menemukan sosok Tuhan Yesus, karena belum dinyatakan. Baru pada waktu dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berinkarnasi, sehingga lengkaplah yang namanya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus disebut sebagai firman. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai sikap kita, orang percaya kita perlu menjaga sikap yang hormat, takut kepada firman. Firman ini, firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena ini hal-hal yang dikatakan Allah, seperti hanya dengan Yesus. Maka dari itu kita perlu menjaga hormat kita kepada firman, hormat kita kepada Allah. Ini bentuk daripada kepercayaan kita, yaitu apa? Kita harus
hidup takut akan Tuhan. Kalau kita percaya Yesus itu adalah firman, firman itu adalah Allah, maka kita harus bangun sikap hormat, takut kepada firman, kepada Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. ya, takut akan Tuhan dikaitkan dengan perjanjian, dengan firman. Jadi Bapak Ibu, kenapa maka dari itu dalam kehidupan fakta keseharian misalnya, pada waktu kita beribadah, pada waktu firman disampaikan, kenapa kita perlu membangun rasa hormat? Karena firman itu adalah Allah. Sehingga waktu Allah menyatakan dirinya melalui firman, kalau kita betul-betul berkata, saya yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang saya harus hormati, maka firman yang kita sedang dengar, itu juga kita harus hormati. Coba misalnya Bapak Ibu, kalau kita berkata, saya menghormati presiden, saya menghormati gubernur, wali kota, pemimpin-pemimpin. Tapi waktu mereka bicara, kita ngomong sendiri, nggak memperhatikan. Kira-kira apakah itu pantas kalau kita disebut, oh saya hormat sama presiden, saya menghargai. Tapi waktu beliau menyampaikan pesan-pesannya kita abaikan. Tidak pas, bukan? Demikian juga dengan kita, dengan Tuhan. Kenapa kita perlu menghormati firman? Dengan menjaga takut kepada Tuhan, hormat pada firman. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. ya, takutlah akan Tuhan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi kalau kita menghargai Tuhan, kalau kita hormat kepada Tuhan, maka kita akan hormat kepada firman-Nya, kepada perintahnya, kepada Alkitab. Memang kita orang Kristen tidak diajarkan untuk menghargai Alkitab ini dengan kita pegang dengan cara-cara tertentu. Kita hormati, diletakkan kayak gimana, dipegang kayak gimana, tidak. Tapi bukan berarti kalau seperti itu lalu kita bebas seenaknya sendiri dengan firman Tuhan. Tidak, kita perlu menjaga tetap rasa hormat, rasa takut kita kepada Tuhan. Melalui apa? Kita hormat pada firman. Waktu firman disampaikan, pada waktu firman dijelaskan, kita hargai bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Dan tentunya yang lebih penting lagi adalah apa yang disampaikan itu kita praktekkan dan kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1, di situ dikatakan bukan hanya Yesus adalah firman yang adalah Allah sendiri, yang perlu kita hormati, kita hargai. Tapi juga kita baca, ternyata firman yang adalah Yesus itu adalah pencipta. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. kita perhatikan kata dia dalam ayat 3 ini mengacu kepada firman. Firman inilah yang menciptakan dan faktanya demikian. Pada waktu Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit, bumi dengan segala isinya, kecuali manusia. Dia menciptakan dengan firman-Nya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah cakrawala, jadilah dan seterusnya. Firman yang menciptakan. Dan ini dikuatkan dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3a dikatakan, Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah,
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Oleh Yesus adalah firman. Dikatakan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka dari itu kita harus mengerti kenapa kita harus terus betul-betul menghargai firman, bukan hanya pribadinya. Sekali lagi, kalau kita bilang, oh saya hargai Tuhan, saya hormati Tuhan, tapi perkataannya kita tidak hargai, itu namanya kita tidak sedang menghargai Tuhan. Kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar menghargai Tuhan, kita hormat pada Tuhan, maka kita juga akan menghargai perkataannya. Karena perkataannya itu adalah bagian dari pribadinya. Dan Allah, firman-Nya itu adalah pencipta. Ada kuasa yang menciptakan. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka kalau kita percaya dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan keyakinan ini? Kita harus suka memperkatakan firman. Karena firman itu dikatakan ada kekuasaan. Ada kuasa dalam firman. Bahkan firman itulah firman yang menciptakan. Dikatakan dari yang tidak ada. Maka dari itu waktu Yosua diminta untuk menggantikan Musa, Tuhan memberikan arahan-arahan. Dan salah satu yang dipesankan kepada Yosua ini, dikatakan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, perkatakan. Tuhan memberikan arah kalau kamu mau menjadi pemimpin yang berhasil. Hal yang utama kamu harus suka memperkatakan kitab Taurat. Kenapa kita perlu memperkatakan firman? Karena firman itu kuasa. Bahkan kuasa yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu juga berkata-kata. Ya, perkataan itu ada kuasa, terutama firman yang kita ucapkan. Maka kita sebagai orang percaya, kalau kita percaya firman itu adalah pencipta, ada kuasa. Firman-Nya adalah hidup dan berkuasa. Maka sebagai orang beriman kita harus terus-menerus memperkatakan firman. Bapak Ibu mau berubah, perkatakan firman. Bapak Ibu mau sembuh dari sakit, perkatakan firman. Bapak Ibu mau bangkit dari keterpurukan, perkatakan firman. Bapak Ibu mau mengalami jalan-jalan yang baik, perkatakan firman. Ada satu kesaksian, ada 2 orang, ayah dan anak, mengikuti sebuah KKR kesembuhan ilahi. Pada waktu itu anaknya kebetulan sakit polio, artinya lumpuh sejak kecil. Dan waktu mereka berdua ikut KKR kesembuhan, si anak ini usianya sudah sekitar 15 tahun. Singkat cerita, dalam KKR, pembawa firman memberitahukan bahwa firman itu adalah benih yang berkuasa, harus diperkatakan. Nah, rupanya ini ditangkap oleh si anak yang usia 15 tahun. Waktu didoakan kesembuhan, begitu banyak yang sembuh, tapi anak ini tidak sembuh. Sehingga si ayah ini memang sedikit kecewa, karena tadinya si anak ini begitu semangat untuk mengalami kesembuhan. Lalu karena KKR ini beberapa hari, mereka menginap karena mereka tidak tinggal di kota itu. Mereka menginap di hotel. Dan waktu malam sampai di hotel, rupanya si anak ini menangkap pesan dari sang pengkhotbah yang berkata, perkatakan firman. Perkatakan firman kesembuhan.
Nah, si anak ini sampai di hotel tetap berkata, aku sembuh, aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Si ayah ini mendengar itu begitu sedih juga. Kenapa? Karena kasihan ya. Dia pengen sembuh tapi nggak sembuh, hanya memperkatakan. Bahkan waktu tidur pun sepertinya dia menggigaunya, aku sembuh, aku sembuh. Bapak Ibu, besok paginya waktu mereka bangun pagi, si ayah ini kaget. Kenapa? Anaknya tidak ada dan tidak tidur di sebelahnya. Wah, si bapak ini langsung teratap hatinya. Kemana? Kenapa? Karena anaknya ini gak bisa jalan. Ya bisa merangkak karena kakinya itu lumpuh. Langsung si bapak ini loncat cari di kamar mandi, gak ada. Di mana? Kan gak mungkin. Tadinya dia gak pernah berpikir untuk melihat pintu yang bisa dibuka. Karena dia pikir anaknya gak bisa jalan. Tapi dicari sana, dicari sini, jendela juga tertutup. Akhirnya si bapak ini mulai lihat pintu dan dia buka. Ternyata dia lihat anaknya sedang belajar jalan dengan pegang dinding di lorong hotel itu. Anaknya teriak, "Papa, aku bisa jalan." Dan betul akhirnya anak ini sembuh. Sorenya mereka ikut KKR tapi sudah sembuh. Dan anak ini bersaksi, dia bilang, aku sembuh karena kuasa firman. Firman yang aku ucapkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu ingin mengalami terobosan dalam hidup, perkatakan firman. Karena firman itu kuasa yang menciptakan. Dalam kebiasaan pribadi saya mendapat rema, salah satu ayat yang tiap hari saya perkatakan, itu dari Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya perkatakan terus sebagai keyakinan saya firman ini, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan kalau saya coba menoleh ke belakang perjalanan hidup saya, sejak saya memperkatakan ini, Tuhan itu luar biasa. Betul-betul saya mengalami yang namanya kebajikan dan kemurahan. Selalu. Salah satu contoh kecil saja Bapak Ibu, kalau saya mau cerita, waduh banyak waktu mungkin habis. Salah satu contoh kecil saja saya merasakan, iya ya, bahkan hal yang kecil pun Tuhan itu betul-betul menyatakan kemurahannya atas hidup saya. Pada waktu itu saya harus mengurus sertifikat keluarga, rumah keluarga yang ada di Ngalian, yang kebetulan sudah mau habis HGB-nya. Lalu saya berpikir, saya ganti sekalian jadi HM. Kemudian saya ingat saya punya saudara notaris, saya minta konsultasi gimana ini. Ya nanti saya bantu, kebetulan notaris ini memang tidak tinggal di Semarang. Saya punya teman di Semarang, nanti saya tolong. Nanti mudah-mudahan dapat murah. Akhirnya betul sertifikatnya saya serahkan. Dan setelah beberapa waktu kemudian saya diberitahu, ini untuk ngurus bukan hanya perpanjangan tapi pindah ke HM. Biaya dan seterusnya kurang lebih sekitar 7 juta rupiah. Waduh, kok mahal juga ya saya pikir. Saudara saya sudah bilang, ini paling murah ini. Karena saya kenal, saya minta diskon dan sebagainya. Ya, karena sudah, ya sudahlah. Akhirnya kami diminta untuk memperlengkapi salah satunya PBB, kemudian foto rumah. Nah, waktu kami pergi ke rumah keluarga itu mau foto, kebetulan kami ketemu dengan selain RT juga tetangga. Saya ditanya, Bapak ngapain kok foto? Iya Pak, saya mau ngurus perpanjangan dan sekaligus perpindahan. Loh, kami barusan
Beberapa tetangga sekalian ngurus, saya tanya berapa biayanya Pak? Murah Pak, cuma 50.000 rupiah. Saya bilang masa? Iya. Lalu tetangga itu memberitahu, kantornya bahkan dekat dengan perumahan kita Pak, di Ngalian. Akhirnya singkat cerita kami urus Bapak Ibu dan benar. Cuman keluar biaya 50.000 yang seharusnya 7 juta. Dan uniknya kami makin yakin itu campur tangan Tuhan. Setelah kami selesai mengurus sertifikat jadi HM, kantor yang di Ngalian itu tutup. Kantor yang berkaitan dengan pertanahan ini, gak ada lagi, saya cari lagi. Di mana ya? Kok gak ada? Seperti kayak ini dibuka untuk dipersiapkan buat anak-anaknya termasuk saya. Ini satu contoh saja bagaimana kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kami suka memperkatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman itu adalah ada kuasa dalam menciptakan. Maka mari, kalau Bapak Ibu mau berubah, mengalami terobosan, perkatakan firman. Mau sembuh, perkatakan firman. Mau bangkit, perkatakan firman. Kita perlu memperkatakan firman. Karena apa? Firman itu ada kuasa. Kemudian kalau kita baca dalam Yohanes 1 juga kita belajar bagaimana firman itu dikatakan adalah hidup. Dalam Yohanes 1 ayat 4, 5 lalu 10, 11 dikatakan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, kata hidup yang dipakai di sini adalah kalau kita belajar dalam bahasa Alkitab, ada dua perkataan tentang yang disebut hidup. Yang satu adalah zoe, yang satu adalah bios. Kalau bios itu adalah kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan, kehidupan. Tapi kalau zoe itu berarti hidup. Nah kalau dikaitkan dengan Tuhan Yesus, firman ini adalah hidup. Di dalamnya ada hidup, berarti hidup kebangkitan, hidup kekal dan kehidupan Allah. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. ya, firman, di dalam firman ada kehidupan. Di dalam firman bukan hanya ada kuasa yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi di dalam firman ada kehidupan. Bahkan bukan hanya kehidupan yang biasa, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang sampai kepada kekalan. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara mau mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, mau tidak mau kita harus bersekutu dengan firman. Kalau kita nggak punya firman, kalau kita tidak hidup dalam firman, kita tidak punya kehidupan. Tuhan sendiri berkata dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu kehidupan. Maka kita harus pegang firman. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang percaya mulai jauh dari firman, kita perlu jangan merasa itu biasa. Jangan. Perlu kita cepat-cepat selesaikan. Kenapa? Karena kalau kita mau punya hidup, kita harus punya firman. Maka dari itu yang perlu kita lakukan supaya kita terus dalam firman. Kita harus mencintai firman. Mencintai firman. Dalam Mazmur 119 ayat 47 dikatakan, Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. ya, kucintai. Lalu juga ayat 97 dikatakan, Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. nah ini Bapak Ibu,
Juga kalau kita baca dalam Mazmur 1 dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang malam. Dikatakan dalam ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terus bukan hanya hidup tapi berbuah. Bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sebagai orang percaya kalau mau punya hidup yang berkualitas, hidup yang berkemenangan, kita tidak boleh lepas dari yang namanya cinta akan Alkitab. Maka mari, kenapa misalnya gereja kita Bapak Ibu buat program ACA, Aku Cinta Alkitab? Karena di dalam firman itu ada kehidupan. Hidup bukan hidup biasa, tapi hidup yang berkualitas, bahkan sampai kepada kekekalan. Ini jaminan. Maka kalau kita mulai hilang rasa cinta kita kepada Alkitab, pada firman Tuhan, kita mulai malas membaca, merenungkan, jangan dianggap sepele. Itu masalah yang besar. Karena waktu kita tidak punya firman, maka kita juga tidak punya kehidupan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terus usahakan. Kita harus akui kadang-kadang dalam perjalanan hidup, saya pernah dengar ada seorang bilang begini, Pak, dulu, nah ini, saya itu kalau baca Alkitab, waduh, dari jam 5 pagi sampai jam 6, saya baca. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang lewat, saya terus baca. Tapi saya bilang sekarang, sudah tidak lagi baca. Ini masalah Bapak Ibu. Kalau kita mulai tidak menyukai Alkitab, kita tidak menyukai firman, ini masalah. Karena itu berarti kita juga sedang renggang hubungan kita dengan Tuhan. Karena Yesus itu adalah firman. Perkataannya adalah pribadinya. Pada waktu kita mulai jauh, merasa bosan, merasa kering dengan firman, berarti kan kita juga sedang kering dengan Tuhan kita. Kita sedang jauh dengan Tuhan kita. Coba kalau misalnya ada sepasang anak muda sedang berpacaran jarak jauh. Ya kalau sekarang mungkin bisa berhubungan dengan WA dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu kan dengan surat kadang-kadang. Bahkan hanya dengan sepucuk surat kita merasa seperti ada kontak. Tiap hari kita baca surat dari kekasih kita. Padahal tulisannya tidak berubah. Tulisannya tetap, tapi kita bisa senyum-senyum sendiri waktu baca. Kita simpan. Besok kita baca lagi. Kalimat yang sama. Kita mendapatkan kesegaran. Kenapa? Karena kita mencintai seseorang yang menjadi kekasih kita. Demikian kita juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita mau jaga dan mau cek seperti apa hubungan kita dengan Tuhan. Coba cek bagaimana cinta kita kepada Alkitab dan firman-Nya. Kalau mulai menurun, merosot, itu juga berarti kita sedang tidak cinta kepada Tuhan. Dan hati-hati, kalau kita mau punya hidup, kita harus punya firman. Kita harus hidup dalam firman. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan yang berikutnya kalau kita baca, Yohanes 1 memberitahukan pada waktu itu yang pertama firman itu adalah Allah. Di dalam firman ada hidup, ada kuasa yang menciptakan. Dan firman yang adalah Allah itu menjadi daging. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi daging. Ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia. Sebenarnya terjemahan yang lain, firman itu telah menjadi daging. Kenapa pakai terjemahan daging? Karena dalam bahasa Yunani dipakai kata sars, yang artinya adalah daging. Memang daging sendiri itu juga mengacu pada manusia, tapi lebih kuat
Kita harus tahu kenapa dipakai kata ini. Kata firman itu menjadi daging. Walaupun daging sendiri itu juga adalah manusia. Juga kalau kita baca dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu, firman menjadi daging. Yang pertama, ini berkaitan dengan situasi waktu itu. Kita semua ingat yang lalu saya sudah katakan, Injil Yohanes ini ditulis sebagai Injil yang terakhir, kurang lebih pada tahun 95 Masehi oleh Rasul Yohanes. Dan kita semua tahu waktu kekristenan itu mulai muncul, sudah muncul gerakan yang sesat. Salah satunya adalah Gnosticism, di mana mereka mengajarkan, ajarannya adalah bahwa Allah waktu jadi manusia itu tidak betul-betul manusia yang jadi. Karena enggak mungkin kan Allah yang maha kudus, maha mulia, masa tinggal di dalam diri tubuh yang fana, yang dosa ini. Enggak mungkin bagi mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa waktu Tuhan Yesus jadi manusia itu hanya penampakan saja. Bukan manusia yang real. Nah, karena ini sudah begitu berkembang waktu itu, maka Rasul Yohanes perlu membuat statement. Benar bahwa Yesus firman itu jadi manusia. Dia sebut dengan daging untuk menguatkan, betul-betul ada dagingnya. Kebenaran pertama kita harus tahu kenapa berkaitan dengan firman jadi daging adalah menekankan betul-betul bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Khususnya sebagai bentuk apologet, pembelaan terhadap serangan Gnosticism, saudara-saudara. Bahwa benar manusia sejati. Tapi juga bagi kita sekarang perlu mengerti kenapa dikatakan firman itu menjadi daging. Ini perlu juga terjadi dalam hidup kita. Artinya apa? Ini kebenaran kedua. Bahwa firman itu harus mentransformasi hidup kita menjadi manusia baru yang terus bertumbuh menjadi serupa Kristus. Ini menjadi daging kita, menjadi hidup kita. Kalau firman itu masuk, kita mulai berubah. Firman mulai masuk, kita mulai berubah. Kita mulai menjadi manusia baru. Kita terus menjadi manusia baru. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru mulai muncul. Kebaruan dari mana? Memang ini proses bukan melalui firman. Waktu firman masuk dalam hidup kita, kita dirubah menjadi serupa. Lebih lagi menjadi daging, menjadi betul-betul kenyataan hidup kita yang berubah. Nah, kalau ini terus kita alami, firman Tuhan tadi mengatakan kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Hidup di dalam firman yang merubah hidup kita, membuat kita akan mengalami pernaungan, penyertaan Tuhan. Menikmati kasih karunia demi kasih karunia artinya yang berkelanjutan, yang terus baru. Seperti dikatakan dalam Ratapan pasal 3. Kasihnya itu selalu baru. Rahmatnya tidak pernah habis-habis, selalu baru tiap hari. Artinya kita akan mengalami betul-betul penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen yang benar, kita harus hidup sebagai orang yang berpusat pada firman Allah. Ini rahasia, kunci. Kalau Bapak Ibu kita mau menjadi orang Kristen yang berkemenangan, mengalami terobosan-terobosan dalam hidup, bahkan sampai kepada kekekalan, seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes ini. Mau tidak mau, firman ini harus menjadi pusat hidup kita. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah yang pertama tadi. Kita harus betul-betul membangun hubungan dengan firman. Hidup dalam firman, hormat pada firman. Karena firman itu Allah. Walaupun juga Allah yang menjadi daging. Manusia yang tinggal bersama dengan kita. Dan kita harus terus berubah.
Firman itu harus menjadi daging kita, menjadi hidup kita. Kita sebagai orang Kristen juga perlu mengalami kehidupan yang nyata. Dan itu ada dalam firman. Dan kalau Bapak Ibu mau mengalami terobosan, mujizat, kesembuhan, pemulihan dalam firman. Karena di dalam firman ada kuasa. Apa yang lebih perlu dibandingkan firman? Karena dia Allah, menjadi daging, ada hidup, ada kuasa. Maka mari Bapak Ibu kita harus menjadikan firman itu pusat hidup kita. Ini yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita lakukan. Dan oleh sebab itu, kalau kita baca dalam Yohanes 1 ini, waktu Rasul Yohanes menjelaskan tentang siapa Yesus, dia adalah firman, kita perlu mengalami secara nyata. Dengan cara apa? Kita harus punya hubungan, yaitu apa? Menjadi anaknya ini. Sehingga firman yang adalah Allah sendiri, penuh kuasa dan kehidupan, itu nyata dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus menjadi anak. Sehingga kita lahir dan punya hubungan. Sehingga firman itu punya kuasa, punya dampak, punya pengaruh atas hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. ya Bapak Ibu kita lihat, tetapi semua orang, kuncinya apa? Menerima. Dalam terjemahan lain, barang siapa, sebanyak yang menerimanya. Karena ternyata banyak yang tidak mau menerima. Jadi firman itu akan efektif, mempengaruhi hidup kita, merubah hidup kita, menghidupkan kalau kita mulai merespon, menerimanya, menerima firman. Karena apa? Karena ini yang membuat kita punya hak, kita punya kuasa, hak untuk menjadi anak-anak. Kita bangun hubungan. Caranya gimana? Percaya dalam namanya. Sehingga dikatakan dalam ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita harus diperanakkan. Sehingga kita masuk dalam bagian keluarga Allah. Sehingga firman itu menjadi nyata. Karena kalau tidak, pernah satu kali kebetulan waktu itu orang ini sedang cukur di tempat tukang cukur. Dan dia sedang dicukur, dia coba memberitakan Injil kepada tukang cukur yang sedang mencukur rambutnya. Kamu mau percaya Yesus dan seterusnya. Tapi sang tukang cukur menolak dengan berkata, mana kalau Tuhan Maha Kasih menyelamatkan. Buktinya di dunia ini masih banyak orang yang menderita, hidupnya gak benar, berbuat jahat. Itu kan berarti tidak benar. Katanya Tuhan Maha Kasih, Maha Kuasa, menyelamatkan. Kemudian orang yang dicukur ini emang sedikit bingung jawabnya gimana. Tiba-tiba masuk seorang yang rambutnya panjang, kotor ya karena memang sedikit ya kurang waras ya. Rambutnya kotor, panjang, masuk. Tapi keluar lagi, sempat dilihat oleh mereka berdua. Lalu dari penampakan itu, orang yang dicukur yang adalah jemaat punya ide. Dia bilang begini sama tukang cukur, Pak tadi kita lihat enggak tadi ada orang masuk yang kurang waras, rambutnya panjang, gimbal, kotor. Menurut Bapak kenapa kok ada orang seperti itu? Padahal banyak tukang cukur seperti Bapak. Lalu si Bapak ini bilang, kamu ini kok pertanyaannya aneh. Ya jelas seperti itu, kenapa? Karena nggak pernah datang ke saya tukang cukur. Coba kalau dia datang tadi lalu bilang, Pak
tolong saya dicukur ya. Pasti rapi rambutnya. Nah, lalu jemaat dibilang, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah penuh kuasa. Firman-Nya. Tapi kalau nggak mau datang menerima, ya nggak pernah mengalami pengalaman perubahan itu. Harus datang dan menerima. Ini juga demikian Bapak Ibu. Kita harus mengalami perubahan supaya firman itu nyata dalam hidup kita. Karena kita anak. Caranya gimana? Percaya dalam namanya. C.S. Lewis berkata, "The Son of God became a man, so he could enable man to become sons of God." Anak Allah menjadi manusia, supaya kita manusia ini bisa menjadi anak Allah. Pada waktu kita anak Allah, maka kita akan mengalami firman nyata dalam hidup kita. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga yang namanya percaya. Tadi tekanannya adalah percaya. Nah, kita perlu memiliki percaya untuk menerima hidup kekal. Untuk mengalami firman yang adalah hidup. Firman adalah kuasa. Sehingga hidup kita berubah menjadi manusia yang baru. Nah, kalau kita pelajari Injil Yohanes, kita coba telusuri karena ini salah satu tema penting. Kenapa perlu ini? Karena kadang-kadang begini saudara-saudara. Nah ini, saya mulai dengan ini. Biasanya kalau bicara soal keselamatan kekal, terutama dalam Injil Yohanes, ayat apa yang ditekankan? Ini biasanya Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Coba tolong dibacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau kita baca ayat ini kan memang ada janji bahwa kalau orang sudah selamat, pasti nggak akan mungkin lepas dari keselamatan itu. Kenapa? Karena Tuhan. Aku yang memberi hidup yang kekal, mereka pasti dikatakan tidak akan binasa. Jaminan. Tapi kan, nah ini, seringkali ayat ini saja yang dipakai untuk melandasi bahwa keselamatan itu pasti. Tidak pernah hilang, tidak pernah berubah. Tapi mari coba. Karena kalau kita pelajari dalam Injil Yohanes, sebenarnya keselamatan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya percaya. Nah, percaya seperti apa yang harus ada sehingga kita mendapat jaminan seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 ini. Kalau kita pelajari Injil Yohanes, salah satu kata penting yang ada dalam Injil Yohanes itu kata percaya. Saya coba membaca beberapa referensi. Ada yang mengatakan berapa, tapi saya setuju dengan bahwa ternyata ada paling tidak 98 kali dalam Injil Yohanes kata percaya. Dan bentuknya itu biasanya bentuk kata kerja yang ditulis pisteuo. Lalu muncul 2 kali dalam bentuk kata sifat pistos. Tidak dalam kata benda pistis. Artinya apa kalau dalam kata kerja ini? Artinya Yohanes ingin memberitahukan kepada kita dalam Injilnya, kalau bicara soal percaya, itu adalah sebuah keadaan yang dinamis. Bisa naik, bisa turun. Sebagai proses yang terus menerus, bukan statis, bukan percaya selesai. Bisa naik, bisa turun. Nah, disinilah kenapa dalam hal keselamatan kita perlu mengerti. Memang bicara soal selamat, kita harus hidup dengan iman. Jelas sekali dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. ya setiap orang yang percaya. Dalam Yohanes 1 tadi juga yang percaya.
Lalu ini juga dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, percaya ini adalah respon yang dibutuhkan untuk kita mengalami keselamatan. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia di dalam diri Tuhan Yesus yang menggantikan kita, menebus kita. Tapi kita punya respon menjaga tetap hidup dalam percaya. Percaya yang seperti apa? Tadi Yohanes berkata, percaya yang harus terus dijaga. Konsisten, meningkat. Maka dari itu kalau kita pelajari dalam Injil Yohanes, kita menemukan bahwa kalau bicara soal iman, ini harus nyata dalam kaitan dengan apa? Kelahiran baru. Kelahiran baru. Dalam Yohanes 3 ayat 5-6 dikatakan, Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. lalu kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. ya iman kita harus betul-betul membuat kita mengalami ini perubahan hidup yang disebut dengan dilahirkan baru. Dilahirkan kembali. Oleh apa? Oleh firman. Firman itu harus merubah hidup kita. Sehingga kita mengalami kehidupan yang tadi disebut dengan menjadi daging atau mengalami perubahan nyata. Ini iman yang benar, iman yang harus nyata. Lalu apa lagi saudara? Kalau bicara soal iman, itu harus ditunjukkan dengan pertobatan. Pertobatan. Dalam Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. ya kita harus menjadi makhluk roh yang tadinya makhluk daging. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. ini Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang bilang, oh yang saya selamat Pak. Kok tahu? Ya saya sudah beriman. Tapi hidupnya masih berbuat dosa. Masih tetap hidup lama. Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar, percaya yang benar, seperti yang juga diajarkan oleh Injil Yohanes adalah iman yang harus juga ditunjukkan dengan perubahan. Dilahirkan baru, punya posisi, status, punya hubungan yang baru dengan Tuhan, membuat kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kalau ini tidak ada berarti iman kita, percaya kita itu bukan iman yang benar. Bukan iman yang menyelamatkan. Dan juga kalau bicara soal iman, maka kita perlu tahu bahwa iman itu adalah harus ditunjukkan dengan ketaatan. Ketaatan. Tadi kita baca dalam Yohanes 10 ya, ayat 29 mengatakan bahwa pasti tidak binasa. Nah seringkali ayat ini saja diforsir, padahal sebenarnya ada ayat sebelumnya. Coba dibacakan ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara lihat di sini, ayat 28, saudara perhatikan, dan aku memberikan hidup kekal dan pasti. Tapi ada syaratnya bukan? Yaitu apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi ada kondisi yang harus dipenuhi kalau seseorang mau mendapat jaminan bahwa selamat itu pasti dan tidak akan pernah goyah. Yaitu apa? Harus suka mendengarkan suaranya.
taat ikut Tuhan. Ada ketaatan kepada firman. Hidup di dalam firman. Itu yang namanya iman yang sejati. Maka dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan juga, Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. kita harus taat mengerjakan pekerjaan Dia. Itu iman yang benar. Bukan iman yang statis, hanya cukup percaya. Tapi iman yang terus bertumbuh, bertambah, mengubah status kita, membuat kita berubah, bertobat, lalu kita terus taat. Itu adalah iman yang benar. Bahkan iman yang benar harus ditandai dengan apa? Kasih dan pengorbanan. Yohanes 12 ayat 25 dikatakan, Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. sudah lihat keselamatan jiwa itu dipengaruhi oleh apa? Berani tidak seseorang itu punya pengorbanan, dedikasi. Itu iman yang benar. Iman yang benar akan membuat seseorang itu sampai pada titik di mana dia punya kasih. Makanya iman, pengharapan, kasih itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kalau kita betul-betul ingin menjadi orang Kristen yang benar. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. ya, tetap berada di dalam kasih. Yaitu apa? Mau mentaati, bahkan berani berkorban sampai kalau memang perlu nyawa. Itu iman yang menyelamatkan. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Injil Yohanes, iman yang benar harus ditandai dengan ini, yaitu memiliki persekutuan dengan Tuhan yang nyata. Dalam Yohanes 6 ayat 54 dikatakan, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. ya, persekutuan, makan dagingku, minum darahku. Lalu dalam Yohanes 4 ayat 14, Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. iman harus membuat kita betul-betul mengalami kehidupan yang real dengan Tuhan. Mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Kita merasakan persekutuan. Dan firman Tuhan mengatakan iman itu harus membuat kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan Yesus. Dan inilah dikatakan hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. ya, mengenal. Ini tandanya. Jadi iman itu harus berangkat dan bergerak, bertumbuh sampai kita betul-betul mengenal. Dikatakan, inilah hidup yang kekal. Apa? Apakah iman tidak perlu? Jelas memang itu. Tapi itu merupakan sebuah langkah awal yang terus bertumbuh sampai membuat iman itu kita mengenal Engkau. Dikatakan mengenal Yesus. Dan itulah hidup kekal, katakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maka dari itu kuncinya apa? Iman harus kita tumbuhkan dengan berpusat pada firman. Firman itulah yang membuat kita makin mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun juga yang di rumah, kita menghormati Tuhan dengan cara kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian Kau Berfirman.
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin Tuhan. dan sembuhkan. Biar hidup kami adalah hidup yang berpusat pada firman. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, firman yang menyembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita nyanyikan, Kau berfirman. Oh haleluya Tuhan. Kita percaya firman-Nya adalah hidup dan berkuasa. Oh haleluya. Yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari malam ini setelah kita mendengar firman-Nya, kita mau cek setiap diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan dekat, intim, atau mulai jauh? Itu bisa kita tahu dari bagaimana firman, bagaimana Alkitab bagi kita. Masihkah kita begitu senang mencintai firman Alkitab? Atau kita mulai jauh, tidak suka merenungkan firman? Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini mengajar kepada kita, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus yang adalah Allah sejati. Di dalam firman ada kuasa yang menciptakan. Di dalam firman ada kehidupan. Dan hidup kita akan bisa dirubah menjadi baru oleh firman. Mungkin Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan malam ini mengalami keterpurukan dalam berbagai macam keadaan. Sakit, dalam pekerjaan, atau apapun yang lain. Kalau mau bangkit, ubah cara kita berkata.
perkatakan firman. Dan firman-Nya itulah yang akan merubah hidup kita. Yang membuat kita bangkit, membuat kita sembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, pegang firman-Nya, perkatakan firman-Nya. Oh haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Amin Tuhan. Biar setiap kami mengalami firman dalam hidup kami. Kami mengalami kuasa, yang sakit disembuhkan, yang terpuruk mengalami kebangkitan, yang ada jalan buntu mengalami terobosan. Karena firman, ada firman yang hidup, firman yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.